Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Setia Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Senang sekali kita bertemu kembali dalam program Dialog Khusus Batam Televisi. Bersama saya Mas Syari, dan kali ini kita akan berbincang terkait Batam Wonder Food and Art Ramadan 2024 dalam mendukung Visit Batam Indonesia atau PBI 2024. Nah, untuk itu di studio Batam TV saat ini telah hadir ketiga narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Dr. Andus Ardi Winata yang sudah tidak asing lagi, yang merupakan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam. Selamat siang Pak Adi. Siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Ya, adik sehat juga ya. Tambah bagus nih Batam TV ini. Amin, terima kasih untuk waktunya Pak. Oh, terima kasih. Dan di sebelah Pak Adi ada Gus Agung MAP yang Al-Hafid yang merupakan founder Yayasan Da'ar Al-Faqih. Selamat datang di Batam TV, Mas Agung, Gus Agung ya saya panggil. Gus Agung. Mungkin disapa sedikit, bisa di rumah silakan. Ya, permisa semuanya, alhamdulillah. Gus Agung menyapa untuk Batam. Insya Allah. Pertama kali di Batam TV. Pertama kali di Batam. Baik. Nah, selanjutnya ada Ibu Yesi Agustina yang merupakan founder T-Project Event Organizer. Selamat datang Bu Yesi Agustina di Batam TV. Terima kasih. Sapa sedikit Bu, pemirsa Batam TV, silakan. Iya. Assalamualaikum, salam kenal. Baik, Pak Ardi, sesuai tema kita hari ini Pak, mengenai Batam Wonder Food and Art Ramadan 2024. Ya. Apa yang mungkin Bapak bisa ceritakan mengenai event ini Pak? Ini kalau cerita panjang ya, durasi takut habis ya. Coba disingkat-singkatkan ya. Jadi ini adalah satu event yang luar biasa dalam masa bulan suci Ramadan. Jadi ini sudah merupakan event yang kelima kalinya kita laksanakan. Okay. Background daripada Batam Wonder Food and Art Ramadan ini pure adalah inisiasi atau ide dari Bapak Wali Kota Batam, Haji Muhammad Rudi. Ya, pertama kali saya memimpin menerajui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, bagaimana ada selama dalam bulan Ramadan ini kita berwisata religi. Ya, jadi yang paling pas pada saat itu selama 1 bulan adalah melaksanakan bazar. Ya. Jadi event ini sudah kelima kali dan alhamdulillah tahun ini sudah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjadi event KEN. KEN itu Karisma Event Nusantara. Yeah. Dari seluruh atraksi buatan, kalau kita bilang dalam istilah kepariwisataan itu, event itu seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke, mungkin ribuan ya, bukan ratusan lagi kali, ribuan dikurasi, ya dikurasi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan alhamdulillah di tahun kelima ini ada 2 sebenarnya dari Batam, 2 event yang menjadi Karisma Event Nusantara. Artinya event ini sudah milik Indonesia. Jadi event nasional gitu ya? Iya, dibantu dipromosikan oleh Kementerian Keseantero Dunia bersama dengan 109. Nah, 109 artinya kita yang dia 110. Eventnya diambil 110. 2 dari antaranya di Batam. Pertama Batam Wonder Food Ramadan, dan yang kedua adalah Kenduri Seni Melayu nanti yang kita gelar pada bulan Juni. Seperti itu. Jadi kita sangat bersyukur bahwa event ini menjadi KEN, Karisma Event Nusantara. Artinya kita serius melaksanakan satu event yang annual event yang tidak pernah kita tidak gelar kecuali kemarin COVID. Dan kita pun terima kasih kepada Adinda Eci, ini panggilannya Eci, ini sebenarnya ada tim yang lain, ada Zera, ada Ilham, terus ada Mas Bowo, banyak ya di timnya yang dari awal membantu kita dalam menyukseskan Batam Wonder Food Ramadan tahun ini. Ini adalah satu event bazar kuliner, tapi berbeda ya. Bukan hanya kuliner, tapi kita juga ada atraksi-atraksi di dalamnya, ada panggung. Kemudian view yang kita ambil juga adalah view Batam yang sangat menarik untuk dinikmati, dikonsumsi oleh siapapun pengunjung Batam Wonder Food Ramadan. Baik orang Batam, Kepulauan Riau, wisatawan domestik, apalagi wisatawan mancanegara. Seperti itu. Baik, baik. Makasih Pak Adi. Nah, mungkin dari Bu Yesi Agustina selaku founder T-Project Event Organizer.
nantinya Batam Wonder Food and Art ini Ramadan ini akan menjadi event yang seperti apa? Mungkin apa aja nanti yang ada di sana, Pak? Yang ada di sana tentunya karena ini event kuliner dan art, akan ada mungkin seratusan UMKM yang akan bergabung. Mereka itu pelaku kuliner dan nanti juga akan ada atraksi-atraksi dari pelaku seni di Kota Batam. Nah, kalau dari Gus Agung nanti perannya seperti apa di Batam Wonder Food and Art Ramadan 2024 nanti? Baik, mungkin alhamdulillah. bisa dijelasin ya. Izin Pak Kadis, Abang semuanya. Silakan. Mudah-mudahan berkah selalu hidupnya. Amin. Jadi alhamdulillah Batam ini adalah satu kota yang ingin mengenalkan kepada seluruh Indonesia bahwa Batam ini adalah kota madani. Maka bulan Ramadan inilah adalah momentum yang terbaik menunjukkan Batam ini adalah Batam yang madani. Dengan adanya berbagai event yang ada, wabil khusus yang menjadi karakteristik dari Batam itu ketika bulan Ramadan adalah Batam Wonder Food and Art. Nah, pada tahun ini alhamdulillah saya Gus Agung Al-Hafiz dengan yayasan kami Dar Al-Faqih Internasional yang kami itu bergerak di bidang pendidikan. Kami ada banyak lembaga pendidikan melalui ada pondok pesantren, SD, tahfiz, SMP tahfiz, rumah tahfiz dan lain sebagainya yang dalam pelaksanaannya membutuhkan biaya operasional dan sebagainya. Nah, kami untuk memenuhi itu semuanya maka kami bikin unit usaha yang namanya Dar Al-Faqih Management. Nah, ini merupakan event pertama kami yang alhamdulillah disambut baik oleh Pak Kadis kita, yaitu pameran benda peninggalan Rasulullah. Yang ini kita kerjasamakan dengan Pak Kadis melalui Batam Wonder Food and Art. Yang ini insya Allah kami berkomitmen untuk membantu mensiarkan Batam Madani ini dan merupakan cita-citanya Pak Wali Kota untuk di tahun 2024 ini 2 juta pengunjung. Target 2 juta mancanegara. Insya Allah mudah-mudahan dari event yang kita akan kolaborasikan ini membantu sedikit bahkan banyak untuk mencapai cita-cita yang kita inginkan menjadi pengunjung 2 juta di tahun 2024 dan menjadikan memang Batam ini adalah Batam yang madani, yang islami dan religius, begitu Pak. Baik, makasih Gus Agung. Nah, kita kembali ke Pak Adi. Pak, bicara masalah Visit Batam Indonesia PBI 2024 ini VBI ya Pak ya? VBI. Nah, untuk tahun ini seperti apa? Nah, jadi pada saat countdown malam tahun baru, Bapak Wali Kota Batam Haji Muhammad Rudi mendeklarkan, menyebutkan bahwa tahun ini, tahun 2024 merupakan tahun kunjungan wisata ke Batam. Jadi kita breakdown bahwa tahun kunjungan wisata kita kasih tagline, kita kasih singkatan, akronimnya adalah VB24 atau VB 2024. Visit Batam Indonesia. Jadi tahun ini kita setelah kemarin di jauh berapa tahun ya, 14 tahun yang lalu Visit Batam 2010, sekarang kita perbarui lagi dengan Visit Batam Indonesia 2024. Terbaru 2024 ya. Tentunya kalau kita bilang renaksi ya, rencana aksinya antara lain target kita itu adalah 2 juta wisatawan mancanegara datang ke Batam. 2 juta. Ini bukan kerja mudah, harus bareng. Kita juga sangat luar biasa, pelaku-pelaku pariwisata kita, asosiasi berjibaku mendatangkan Wisman ke Batam. Nah, untuk mencapai itu, salah satunya kita harus membuat atraksi. Jadi, event bazar seperti ini adalah tergabung dalam 3A sebenarnya. Setelah Bapak Wali Kota Batam membenahi akses ya, darat, laut, udara, kemudian amenity, artinya daya dukung seperti destinasi pariwisata, hotel, restoran, kemudian tempat hiburan dan sebagainya. Ketiga adalah cara mudah, cara cepat untuk mendatangkan wisatawan itu adalah dengan menggelar atraksi. Nah, atraksinya ada budaya, kemudian ada atraksi buatan. Kalau ini kita mungkin lebih atraksi buatan ya, Batam. Kemudian ada atraksi alam itu sendiri membuat atraksi. Nah, di tahun ini Batam Wonder Food and Art Ramadan kita berterima kasih ya kepada teman-teman dari T-Project yang sangat membantu kita mendatangkan tenan-tenan yang tahun ini lebih banyak lagi
Tadi sudah keluar statement dari Eci itu hampir 100 ya Ci. Yang Kemudian sudah ada gabung tempat-tempat baru ya di Eci ya, ada tempat-tempat baru. Kemudian yang luar biasa adalah Gus Agung dengan di bawah naungan yayasannya berkolaborasi dengan kita mengadakan expo atau pameran. Tapi nggak lama ya Gus ya, 3 hari ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa ditambah harinya. Yaitu barang peninggalan Rasulullah. Antara lain bisa dilihat nanti mungkin rambut ya, ada rambut. Katanya ada jubah dan sebagainya. Dan ini semua bersertifikat ya. Artinya barang yang memang digunakan oleh Rasulullah pada masanya ya Mas ya. Ini bagaimana nanti serunya bisa datang ke Dang Anum pada tanggal berapa ya? 15 sampai 17 Maret. 15 sampai 17 Maret ya, Pak ya? 17 Maret. Artinya lebih kurang 4 atau 5 hari setelah Ramadan. Kita pengennya tuh awal tapi kayaknya dapat slotnya kan ini berebutan untuk dapat pamerannya itu. Ya sekarang dulu kita udah terima kasih. Nah ini di Visit Batam kita ada 138 atraksi atau event-event yang digelar macam-macam. Ada event sport, nanti kita ada Tour de Batam, kemudian run 10K, macam-macam event. Ada golf yang banyak sekali event-eventnya. Kemudian juga ada event kuliner yang di Batam hampir setiap minggu itu ada kuliner, ya. Sehingga salah satunya kemarin udah dirilis ada di BPS, udah diumumkan oleh Bapak Wali Kota Batam bahwa pertumbuhan ekonomi kita sangat tinggi sekali, terbaik malah ya mungkin di Indonesia ya, di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan tentunya di atas pertumbuhan ekonomi Kepri sendiri, Provinsi Kepri, yaitu 7,04. Nah, saya melihat perdatanya bahwa sektor yang sangat memberikan kontribusi positif paling tinggi itu ada akomodasi dan konsumsi. Nah, ini mungkin ada pengaruh dengan bazar-bazar ya dilakukan di Batam dan sebagainya. Nah, kemudian juga ada atraksi budaya, atraksi religi karena nanti juga kita ada ogoh-ogoh. Ya, pada tanggal 10 ini bertepatan betul dengan puasa ya. Tanggalnya 10 Maret nanti juga ada festival ogoh-ogoh di Amerta Buana di dekat dekat Sungai Ladi sana ya. Jadi seperti itu. Jadi banyak sekali atraksi-atraksi yang bisa dikonsumsi oleh wisatawan mancanegara dan domestik. Nah, ini dia sehingga nantinya banyak yang berkunjung ke Batam, tentu spend of money-nya juga, kemudian akomodasi kita terkonsumsi dengan baik, tentu PAD kita tinggi. PAD kita meningkat karena 24% dari PAD Kota Batam 1,3 itu adalah dari sektor pariwisata. Terukur dari akomodasi, hotel, kemudian restoran, dan satu lagi tempat hiburan. Seperti itu. Jadi kita sangat optimis tentunya atas dukungan media juga. Terus menyuarakan, menyiarkan bahwa mempublikasikan apalagi Batam TV ini bahwa destinasi pariwisata Batam itu sangat luar biasa. Jadi bukan tak mungkin nanti melebihi 2 juta. Mudah-mudahan. Amin. Seperti itu. Baik Pak, tadi Bapak Adi bilang kan targetnya 2 juta tahun ini. Nah, jalan dari Januari ke Februari itu targetnya seperti apa? Udah berapa persen gitu? Jadi begini, kalau wisatawan itu kita single data dari Badan Pusat Statistik. Jadi mereka mengolah seperti sekarang itu akan rilis nanti di awal untuk data Januari itu akan dirilis nantinya di awal bulan Maret. Karena data tersebut dikumpulkan selama 1 bulan, diolah juga 1 bulan, dirilis bulan berikutnya. Jadi mungkin saya angka-angka belum dapat nih, cuma kasat mata kita melihat bagaimana kemarin membludaknya pas Imlek, kemudian bertepatan juga dengan perayaan-perayaan yang lain. Kita lihat begitu membludaknya wisatawan mancanegara dan domestik ke Batam. Nah, mudah-mudahan nanti bulan Januari kita akan mendapatkan porsi yang besar ya terhadap kunjungan wisatawan. Amin ya, sehingga nantinya perputaran ekonomi kita tadi terus berjalan dengan lancar seperti itu. Mudah-mudahan. Baik. Makasih Pak. Mungkin kita ke Mbak Yesi dulu. Mbak Yesi, di Border Food and Art Ramadan nanti selain ada bazar, itu ada apa lagi Mbak di sana nanti? Mungkin ada hiburan atau panggung ada juga. Acaranya tahun ini alhamdulillah full. Setiap hari kita ada acara karena kita juga sudah kerjasama dengan Gus. Jadi nanti akan ada perlombaan, akan ada workshop juga. Tentunya juga akan ada penampilan-penampilan dari pelaku seni dari Kota Batam.
Jadi insya Allah tahun ini jauh lebih beragam dibanding dengan tahun-tahun yang sebelumnya, begitu ya Bang ya? Lebih beragam dan lebih meriah tentunya. Ya, tentunya. Baik, Mbak Yesi, Gus Agung dan Pak Ardi, kita tahan dulu bincang-bincang kita di Wonder Food and Art Ramadan 2024. Bisa Batam TV, dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini. Kenapa, Le? Jangan. Halo guys, hanya di Batam kita bisa menyaksikan sebuah masjid dengan bentuk yang unik, menyerupai tanjak. Nama masjid ini Tanwirun Najah, tetapi orang banyak menyebutnya Masjid Tanjak. Halo guys, jadi kali ini kita lagi ada di Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak. Nah, masjid ini merupakan salah satu ikonik dari kota Batam yang ada di kawasan Bandara Hang Nadiem. Penasaran bukan bagaimana keindahan dari masjid ini? Bersama saya Raffi di Amazing Batam, enjoy the new city. Masjid ini terletak di kawasan Bandara Hang Nadiem, Kota Batam. Karena letak dan posisinya, masjid ini sangat menonjol. Ia menjadi eye-catching bagi siapapun yang masuk Kota Batam melalui pintu masuk udara. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 15.000 meter persegi dengan tinggi bangunan 39 meter dan memiliki menara setinggi 45 meter. Tanjak sendiri adalah nama benda dari kain untuk tutup dan hiasan kepala kebesaran lelaki Melayu. Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di dalam Masjid Tanjak, yang mana masjid ini terdiri dari 2 lantai ini. Dan masjid ini dapat menampung kurang lebih dari 1.300 jamaah. Masjid dengan dominasi biru ini kini dikenal sebagai Masjid Tanjak. Ia telah menjadi salah satu destinasi wisata religius yang populer di Kota Batam. Oke guys, jadi kita sudah ada di lantai 2 dari Masjid Tanjak ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat keindahan dan kemewahan interior dari Masjid Tanjak ini. Wah, keren banget. Masjid Tanjak telah menjadi ikon dan monumen di Batam sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap bangsa Melayu yang kesultanannya bertata meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Riau, termasuk Kota Batam ini. Masjid Tanjak menjadi tanda di mana budaya tetap dijunjung tinggi. Dari Masjid Tanwirun Najah, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city.
jadi Chris. Ya, bisa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus Batam TV. Masih terkait Batam Wonder Food and Art Ramadan 2024. Dan kita lanjut lagi berbincang-bincang bersama ketiga narasumber kita. Ada Pak Ardi, Gus Agung, dan juga Ibu Yesi. Nah, mungkin saya ke Ibu Yesi lagi. Ibu Yesi tadi kan sudah bicara masalah tenan-tenan yang bergabung UMKM. Nah, ini kan kita bicara Wonder Food atau makanan. Mungkin makanan-makanan khas dari Batam apa aja yang biasa ada di bazar gitu? Kalau yang biasa ada di kita yang bergabung itu makanan-makanan yang justru jarang ditemui di tempat-tempat lain. Kayak putu piring, itu kan sudah jarang banget ya. Tapi biasanya di event kita ada. Kalau roti kirai, prata itu sudah pasti ada. Terus juga beragam makanan yang seafood seperti ikan bakar yang biasanya di Tanjung Pinggir ya. Itu juga biasanya ada di kita. Jadi, nah Kak, kalau dari dinas sendiri Pak, UMKM yang bergerak di bidang kuliner atau makanan itu bimbingannya seperti apa kalau di Batam? Oh iya, jelasnya begini. Ini panjang lagi cerita. Jadi kita kalau kebudayaan itu ada 10 ya bagiannya. Namanya PPKD, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah. Ada 10. Jadi kalau kita bicara budaya itu luas sekali. Jadi ada tentang ritus, bahasa, ini saya cepetin aja ya. Ritus, bahasa, olahraga tradisional, teknologi tradisional, seni pertunjukan, kemudian manuskrip, permainan rakyat, seni pertunjukan, dan satu lagi adalah pengetahuan tradisional. Ya, jadi pengetahuan tradisional ini salah satunya di samping obat-obatan, misalnya kalau sakit kita tidak langsung kasih sunmol apa gitu, tapi ada kayu sepang namanya, orang-orang Melayu dulu. Dan kemudian juga menu-menu, nah ini dia menu-menu. Jadi menu-menu itu juga merupakan salah satu pengetahuan tradisional. Kalau kita istilahnya itu warisan budaya tak benda, ya WBTB. Nah menu-menu inilah yang diwujudkan dalam bentuk makanan, olahan. Jadi ini yang kita bina. Seperti tadi yang Eci bilang, di Batam Wonder Food Ramadan kita memberikan space and time. Kita juga bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu ya, juga direspon baik. Bagaimana nantinya kuliner-kuliner yang Adinda Eci bilang tadi sudah lama nggak ditemuin, kemudian juga susah ya, itu akan ada di sana. Antara lain tadi putu piring. Kemudian kalau bisa nanti ada lendot ya. Iya, lendot. Kita ada juga menu-menu yang pas lebaran, pas Ramadan aja ketemu Pak ya. Tentu berbagai macam bubur ya. Bubur sumsum dan sebagainya. Ini hal-hal yang sangat menarik. Sangat ditunggu di Dang Anum itu untuk pelaksanaannya. Nah ini dia. Nah, di samping itu kita juga tidak menutup juga makanan olahan kekinian. Nah, jadi kita tidak pure, tadi ada segmen-segmennya. Iya, benar. Jadi ada segmennya. Termasuk juga ada kopi-kopi kayak gitu ya. Teh mungkin dan sebagainya. Ini adalah hal-hal yang menarik di Dang Anum. Tapi yang nilai jual sebenarnya itu di samping kuliner itu tadi adalah view. View ya. View. Jadi view di Dang Anum itu sangat sangat religi sekali ya. Ada nanti matahari terbenam akan kelihatan, mungkin suara azan, mobil yang lagi berseliweran. Kalau kita agak ke kiri itu melihat bagaimana bukitnya, vista ya. Itu kalau kita bilang jantung kota Batam ya Pak? Iya, indah sekali. Apalagi di sana ada landmark ya, yang Dang Anum. Kalau kita tahu pun sejarah Dang Anum ini sangat heroik juga sekali ya, dan sebagainya. Inilah nilai jual di sana. Dan satu lagi mungkin tadi kita terlupa bahwa kita menyediakan musola ya Ci ya. Iya. Fasilitas ya. Nah, jadi musola boleh situ sholat, dan mungkin tadarus juga bisa, tarawih juga kita bisa. Langsung dipimpin dengan Gus. Gus langsung menjadi imam nanti. Nah, luar biasa kan? Jadi kita di situ one top service lah. Jadi pengunjung itu tidak perlu takut untuk ketinggalan sholat kalau datang ke Dang Anom nanti. Nah, kalau untuk di Dang Anom sendiri, kalau fasilitas lain seperti parkir gimana Pak? Ya, juga. Ini sedang kerja nih sekarang, membuat parkir yang lebih smart ya, karena memang ada beberapa
masukan dari pengunjung tahun sebelumnya, parkirnya diperluas. Ini kita sedang bekerja sama. Makanya saya itu sangat berterima kasih kepada dinas-dinas terkait di Pemko Batam, ada Bina Marga, kemudian adanya Perkim, terus Satpol PP, Dinas Kesehatan, Lingkungan Hidup, kemudian juga Dinas Pemadam Kebakaran, dan pihak-pihak yang lain ya yang membantu kita untuk menjadikan Dang Anom ini satu destinasi selama 1 bulan nanti yang sangat ditunggu-tunggu, menarik untuk dikunjungi. Nah sekarang kita lagi mentreatment parkirnya di bahu jalan, dan parkir ya kita Dinas Perhubungan ya membantu kita juga tidak dipungut biaya, jadi free parking. Jadi boleh nantinya datang dari mungkin kalau kita buka jam berapa Ci? Buka dari jam 3 berapa? ya? Jam 3. Jam 3-an lah ya? Jam 3 sore ya Pak ya? Nah, kalau mau jam 11 siang pun ada. Berarti dari jam 3 boleh, karena ada musolanya ya, kalau mau sholat zuhur. Sudah mulai. Jadi tidak dipungut biaya, artinya boleh parkir berlama-lama di sana. Seperti itu. Baik, nah selain titik di Dang Anom sendiri, mungkin ada titik lain digelarnya Wonder Food Art Ramadan 2024 ini. Tahun ini kami lumayan di-challenge sama Bapak Wali Kota. Jadi tiba-tiba diminta jangan dong cuman 1 titik aja gitu. Jadi akhirnya melalui Bapak Kadis kita diminta cari titik-titik yang lain. Akhirnya kita putuskan untuk tahun ini ada di 3 titik ya Bang ya. Yang pertama di Dang Anom sebagai pusatnya kita, yang kemudian di lokasi kedua itu di Pollux Habibie, dan satu lagi kita di Pasifik di Jodoh. Pasifik Jodoh. Nah itu untuk waktu bukanya sama juga? Waktu bukanya sama, cuman kalau di Dang Anom kan kita mulai dari tanggal 9 sampai tanggal 30. Kemudian di Pollux itu dari tanggal 9 sampai tanggal 17. Sementara di Jodoh mulainya dari tanggal 8 sampai tanggal 30 juga. Artinya ada beda 1 hari ya yang di Jodoh ya bukanya ya. Lebih cepat di Jodoh dari tanggal 8 sampai 30. Yang di Dang Anom 9 sampai 30 dan di Pollux 9 sampai 17. Ya. Baik. Nah, ke Mas Agung. Mas Agung atau Gus Agung ya. Mungkin bisa dijelaskan Gus mengenai detail. Ini kan selain ada pameran artefak yang seperti yang Gus bilang tadi, ada juga budaya, pameran budaya Islami gitu. Apa saja nanti yang bakal dihadirkan nanti? Jadi Masya Allah ya, untuk tahun ini kami pastikan, saya pribadi memastikan Batam Wonder Food and Art ini akan sangat menarik, bahkan saya pribadi akan sangat optimis lebih menarik daripada tahun-tahun yang lalu. Karena alhamdulillah kami dari Dar Al-Fakih Management ikut andil dalam mensukseskan event ini bersama dengan Mbak Eci dengan tim untuk mensukseskan Batam Wonder Food and Art ini baik di Taman Dang Anom maupun di Pollux Habibie. Insya Allah kami akan banyak berperan di situ, terkait juga ada beberapa kegiatan yang ada di dalamnya. Selain tadi pameran, ada banyak kegiatan yang kami yang handle. Ada 1 event yang sangat menarik buat masyarakat, bahkan ini sudah ada datanya untuk kami sampaikan, yaitu Festival Anak Muslim. Ini rangkaian kegiatan dari Batam Wonder Food and Art. Sampai detik ini ada 12 kategori lomba yang kita sudah share ke masyarakat. Beberapa pekan yang lalu sampai detik ini berjumlah lebih dari 700 peserta. Itu murni peserta. Dan ini ada 12 kategori itu, semua kategorinya kan ada juga anak-anak, mulai dari anak-anak sampai dewasa. Dan ini tidak menutup kemungkinan dari 700 itu bisa menjadi data yang lebih besar lagi. Karena nggak mungkin 1 anak dia datang sendiri. Dia pasti akan data orang tuanya di bawah, ibunya, keluarganya. Dan ini akan dan ini akan mensupport banyak pengunjung di event kita pada Batam Wonder Food and Art, sehingga imbas positifnya ada kepada si tenan-tenan ini akan pengunjungnya ramai. Pengunjung ramai. Nah, adapun selain itu kita juga nanti di setiap hari ada juga program Tanya Gus. Kita akan diskusi terkait problematika keumatan, khususnya tentang puasa bagi anak-anak muda. Jadi kita kerjasama dengan anak-anak muda sekota Batam, organisasi anak muda Kota Batam. Kita ada nanti menjelang maghrib kita ada Tanya Gus membahas tentang problematika keislaman, kayak misalkan boleh nggak sih puasa cuma duhur aja gitu, atau boleh nggak sih puasa itu
tidur sampai tidur lagi. Tidur sampai pertanyaan yang iya. Itu nanti kita akan bahas, itu sangat menarik nih. Tidur Pokoknya sahur, bangunnya pas maghrib. betul. Lewat semua itu Bang. Betul yang disampaikan Pak Kadis tadi bahwa kita punya musola. Insya Allah di tahun ini kita akan muliakan, makmurkan, eksklusifkan musola, karena kami memang tadi kami sampaikan bahwa kita akan kerjasama dengan organisasi anak muda. Kita akan hidupkan musola itu dengan salah satunya tarawih yang memang berkualitas begitu. Yang kita kualitas istilahnya itu imamnya bagus sehingga menikmati dari apa yang ibadah dilakukan begitu, dan kata akan ada kajian-kajian aktiflah untuk masalah itu. Jadi tidak hanya untuk kegiatan yang sholat saja, tapi ada kegiatan yang lainnya. Begitu kira-kira untuk memeriahkan juga bulan Ramadan, Pak ya. Betul, memuliakan ya. Kita bersemangat, bergembira menyambut bulan suci Ramadan ini. Karena sangat mulia ya kita untuk bisa nantinya, mungkin sudah bersetahun ya, banyak dosa, banyak kekhilafan yang kita lakukan, dan ini 1 bulan kita coba mensucikan. Mungkin untuk acara pembukaannya nanti Pak, dari Nas sendiri dan dari tim project apa aja yang nanti disiapkan? Baik, jadi kita nanti waktu pembukaan kita mengundang Bapak Menteri ya, insya Allah kalau berkenan hadir nantinya. Jelasnya Bapak Wali Kota Batam, kemudian Ibu Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau, dan juga sebagai Ketua Dekran Nasda, apalagi beliau mensupport kegiatan PKK RW Good Talent, Ramadan Good Talent ya. Ini luar biasa, mungkin nanti muncul lah ibu-ibu itu skill talent-talentnya lah ya, bakat-bakatnya. Terus tentunya mungkin Pak Dinas Pariwisata Provinsi ya, Pak Gubernur juga kita undang, yang jelasnya pelaku-pelaku pariwisata kita, karena kita sudah promosikan jauh hari, saatnya mereka dapat grup ya, ayo bawa Kedang Anom, mungkin juga Polak Habibi, Pasifik, untuk menikmati kuliner-kuliner tradisional Indonesia ya. Kita juga bukan Melayu saja, tapi se-Indonesia ada di sana. Gudeg tuh pasti ada tuh, belum lagi mendoan ya. Ini jadi malam makan ya Gus ya. Pecel ya, es krim pun ada kali ya. Seperti itu. Jadi ini adalah daya tarik bagi wisatawan, karena mereka mungkin jarang ya yang bisa seperti itu, bazar, menikmati, kemudian juadanya itu murah. Dan satu lagi, kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, kita test food, artinya material atau barang yang membuat makanan itu hygiene, kemudian juga sehat. Nah, gitu kita lakukan itu, sehingga setelah mereka mengkonsumsi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu. Baik, mungkin tadi ya lupa, mungkin kita hold dulu, bukan kita hold dulu atraksi openingnya apa ya? Belum. Ada sesuatu. Kalau tahun dulu Pak Menteri yang buka di tahun ketiga, mereka teh tarik ya. Teh tarik Melawa waktu itu ya, yang juga kita atraksikan di Jakarta. Kemudian Bapak Wali Kota Batam pernah membuat roti kira ya. Tapi tahun ini lebih menarik lagi Pak ya. Bu Wali Kota Batam, Bu Marlin waktu itu putu piring ya, putu piring. Nah, di tahun ini openingnya apa? Karena kita memang mengambil kearifan lokal, kuliner lokal. Kita hold dulu. Kita tunggu ya. Kita sebutkan di sini. Surprise-nya nanti. Surprise-nya di situ nanti Pak ya. Baik, ya Cici mungkin kalau dia mau nambah Ci. Silakan. Selain dari PKK RW Got Talent tadi, kita itu juga karena areanya terbuka, kita juga mengundang banyak pihak. Jadi kalau misalkan dari pemirsa Batam TV yang berkenan mau membuat acara di sana, mungkin dari perusahaan ada acara buka puasa bersama. Kalau selama ini di hotel atau di restoran-restoran, mungkin kali ini boleh dibawa ke Dang Anom atau di Polux atau di Pasifik, jadi dapat venue yang lain dari outdoor, yang biasanya. Ya? Berarti panitia juga menyediakan paket-paket buka puasa gitu? Iya, pastinya dengan harga yang lebih murah dan pastinya dengan makanan yang lebih beragam. Dan mereka itu boleh pilih makanan apa aja. Dan kita juga ada program yang namanya Yatim Ceria. Jadi harapan kami tahun ini target kita itu adalah 500 anak-anak yatim piatu. Kita akan ajak mereka ke Dang Anom untuk berbuka puasa di sana.
Jadi kami juga mengundang kalau misalkan dari pemirsa Batam TV yang mau untuk join di acara itu, boleh nanti kita akan share biaya-biayanya. Baik. Nah, kalau dan agak unik mungkin tambahnya kenapa kita tadi Eci bilang anak yatim, mungkin biasanya anak yatim itu kalau kita buka bersama mereka didudukkan satu tempat, kadang beda ruangan, apa ini kita tidak, kita yang menjadi pelayan mereka. Jadi anak-anak yatim kita itu yang kita muliakan, mereka bermain, kita layan mereka, silakan mereka belanja. Ada atraksi-atraksi ya, ada dongeng dan sebagainya. Ini kita balik, ya kita balik mereka yang kita muliakan begitu. Kita yang servis mereka ya, kita yang layani. Mereka duduk di depan. Ini setiap tahun sebenarnya kita laksanakan, cuman tahun ini target kita jauh lebih besar. Harapannya anak-anak punya pengalaman baru di tahun ini. Amin. Dan berbaginya juga lebih besar, Pak ya. Iya, betul. Bisa main-main tuh nanti di Danganu itu. Nah, mungkin ada UMKM di Batam yang pengen bergabung di Wonderfood, seperti apa? Oh ya, kita masih buka tenan yang mau bergabung di 3 lokasi itu. Nanti bisa hubungin saya di WhatsApp. Boleh saya sebutkan nomor WhatsApp-nya ya? Di 0895 3951 87081. Nanti bilang aja mau ikut bazar di Dang Anom atau di Pollux atau di Pacific, nanti saya akan balas. Jadi itu bebas milih tempat antara 3 itu? Atau iya, bebas. Karena kan kadang-kadang UMKM sendiri ini punya target market yang mereka sendiri sudah tahu harus di mana yang cocok buat mereka. Baik, kita ke Gus Agung. Terkait pameran artefak. Mungkin bisa dijelaskan lagi Gus Agung secara detail. Mungkin apa saja nanti yang akan bisa kita lihat di sana, di expo-nya itu. Jadi kalau Batam Wonderfood ini dia adalah event besarnya kita, event induknya kita yang diselenggarakan selama 1 bulan penuh. Nah, kalau kami ini akan salah satunya berkontribusi untuk menyemarakan Batam Wonderfood and Art ini di tanggal 15 sampai 17. Ada apa itu? Ada Batam International Islamic Expo, pameran benda peninggalan Rasulullah SAW. Ini kami akan targetkan menjadi pensupport banyaknya pengunjung di Batam Wonderfood and Art, utamanya pada 3 hari itu, 15, 16, 17 Maret. Ini catat tanggalnya, pemirsa, karena ini tidak 1 bulan. Nah, ini kami mendapatkan jadwal yang sangat spesial dari museum, langka, dan bahkan ini mungkin kami mendapatkan informasi dari masyarakat, bahkan dari pemerintah setempat bahwa ini bukan lagi ini adalah acara perdana, betul Pak ya? Adalah pertama, bukan pertama di Wonderfood and Art, bukan, tapi di Batam. Nah, oleh karena itu ini momen yang mulia, momen yang sangat istimewa dan langka. Mari kita berbondong-bondong ajak keluarga kita untuk hadir di pameran benda peninggalan Rasulullah di dalam kegiatan penuh dalam Batam Wonderfood and Art di tanggal 15 sampai 17 saja. Kita buka mulai dari jam 8 sampai kalau kita jadi pagi. Dari pagi ya? Betul. Jadi kalau Batam Wonderfood kita mulainya sore, kita paginya udah ada. Paginya udah ada sampai nanti tutup kita malam jam 11. Itu 3 hari. Nanti kalau masih ramai jam 12. Kasihan nanti timnya. Boleh saya sebutkan kalau mau ikut menghadiri pameran ini. Jadi kalau para pemirsa ingin hadir, silahkan bisa mendaftar secara online dulu. Bisa daftar online secara online. Nanti silahkan ketika datang ke pameran menunjukkan tanda pengenal saja, yang menunjukkan data yang sama antara yang sudah ditata di online dan kartu tanda pengenal, dalam hal ini KTP. Jadi silahkan nanti di Google, searching di Google bit.ly bit.ly garis miring pameran BISPO, P-nya besar, B-nya besar. BISPO ini singkatan dari Batam International Islamic Expo. BISPO kita sebut dengan BISPO. Ini pertama kali kita kolaborasikan dengan Pak Dinas Batam Wonderfood and Art. Jadi jangan lupa, ayo mari utamanya warga Muslim sekota Batam hadir pada tanggal 15 sampai 17. Boleh memilih waktu kapanpun yang sekiranya senggang bagi para pemirsa. Di tanggal tersebut kita ada pameran benda Rasulullah yang asli bersertifikat
dari Museum Internasional, dan ini juga tahun 2020 ya, tepat 2020 pernah hadir di Indonesia di Jakarta, tapi itu diresmikan oleh Bapak Wakil Presiden pada waktu itu Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ini akan datang lagi ke Indonesia di Kota Batam yang kita cintai. Ayo berbondong-bondong langsung ke Google Bit.ly strip pameran Bispo. Begitu. Mungkin barang-barangnya bisa disebut sedikit apa aja? Untuk barang-barangnya, untuk museumnya dia memiliki banyak benda-benda peninggalan Rasulullah, mungkin ada sekitar 30. Untuk tahun ini kita akan datangkan kurang lebih 8 sampai 10 barang artefak. Kenapa? Karena nanti mudah-mudahan jika Allah izinkan nanti di tahun yang akan datang kita akan adakan yang sama dan lebih dengan lama lagi. Insya Allah yang lebih lama lagi mudah-mudahan, dan juga artefak yang berbeda. Nah, kalau artefak ini 8, besok kita misalkan 8 atau 10 dengan artefak yang berbeda, tentunya bukan artefak yang sama begitu. Jadi berkelanjutan begitu. Ada di antaranya rambut Rasulullah, kemudian ada janggut Rasulullah, ada darah Rasulullah, ada kayu siwak Rasulullah, kemudian ada potongan sorban Rasulullah, ada tapak kaki Rasulullah. Jadi tapak kaki berbentuk tapak kaki Rasulullah itu ada begitu. Kemudian ada terompah Rasulullah. Kalau ini terompah pecinya Gus Agung, nanti di BWR akan ada pecinya Rasulullah. Nah, ini nggak bernilai. Kita kalau mau lihat barang-barang seperti itu di Turki, Pak, ya biasanya. Iya, betul. Betul. Dia jalan bisa langsung lihat di Batam ya. Jalan dia. Jadi kalau ini nih, kalau ini harganya mungkin 5.000, kalau benda Rasulullah yang pecinya Rasulullah mungkin tak ternilai dengan harta apapun, Masya Allah. Gitu. Jadi jangan lupa tadi tanggal 15 sampai tanggal 17 di Taman Dang Anom. Hari saja. Iya, hari ya. Dari jam 8 pagi. 8 lagi sampai jam 11. Baik. Terima kasih Gus Agung. Mungkin ke Pak Adi lagi. Pak Adi, target kunjungan dari kegiatan ini, Pak, khusus Wonder Food ini. Ya, seperti apa? Ya. Kita mungkin sebelum ke situ juga kita terima kasih ya, tadi saya belum disebutkan bahwa pihak kepolisian juga sangat mendukung kegiatan kita ini. Ya, tentu izin keramaian, mungkin lalu lintasnya dari lantasnya dan sebagainya. Kita terima kasih ya, kita sudah beberapa kali meeting. Target kita itu mungkin target per hari ya, target per hari. Jadi kita berharap nanti per hari ini sebenarnya sebelum gabung Gus ya, sebelum Gus itu saya punya target kalau bisa itu setiap hari itu hampir 1.000 sampai 2.000 pengunjung. 1.000 sampai 2.000 pengunjung. Tapi dengan adanya pameran artefak seperti ini mungkin akan lebih lagi. Betul. Ya, mudah-mudahan akan lebih lagi karena semakin banyak pengunjung tentunya banyak perputaran ya uang. Betul. Dan tentunya juga UKM kita juga jadi tumbuh. Ini ada satu hal yang juga luar biasa nih ya, bahwa bazar-bazar Ramadan seperti ini bukan hanya dikonsumsi kita yang Muslim. Nah, saya lihat ini fenomena ya. Lintas agama ya. Nah, lintas agama, mereka sangat menikmati ya, berbelanja di bazar, kemudian menikmati musik. Saya lihat ini luar biasa bahwa dari satu event momentum ini kerukunan umat beragama ya, kemudian persatuan dan sama tercipta ya. Mereka bisa juga menikmati. Dari makanan menyatukan gitu. Iya, jadi ini satu hal yang sangat positif ya. Bazar-bazar Ramadan ini terus digelar di Batam. Dan kalau saya lihat juga makanannya juga beragam, Pak. Maksudnya dari seluruh Indonesia mungkin ada nanti ya. Nusantara ya. Dan juga internasional mungkin. Internasional. Makanya kita ada segmen ya. Ada segmen yang tradisional, kemudian ada yang lebih kekinian ya, kopi-kopi, minuman-minuman juga banyak. Jadi pilihannya banyak di sana. Tradisional itu Nusantara, maka tadi saya bilang ada gudeg, mungkin nanti itu ada kerak telur kalau bisa ya. Dan sebagainya di samping yang saya sebut tadi yang makanan-makanan kuliner Melayu. Baik Pak Ardi, Gus Agung dan juga Bu Yesi. Dialog khusus sekali ini kita akan break sejenak. Mesti jangan kemana-mana karena dialog khusus akan kembali setelah yang satu ini.
Halo guys, hanya di Batam kita bisa menyaksikan sebuah masjid dengan bentuk yang unik, menyerupai tanjak. Nama masjid ini Tanwirun Najah, tetapi orang banyak menyebutnya Masjid Tanjak. Halo guys, jadi kali ini kita lagi ada di Masjid Tanwirun Najah atau Masjid Tanjak. Nah, masjid ini merupakan salah satu ikonik dari kota Batam yang ada di kawasan Bandara Hang Nadiem. Penasaran bukan bagaimana keindahan dari masjid ini? Bersama saya Raffi di Amazing Batam, enjoy the new city. Masjid ini terletak di kawasan Bandara Hang Nadiem, Kota Batam. Karena letak dan posisinya, masjid ini sangat menonjol. Ia menjadi eye-catching bagi siapapun yang masuk Kota Batam melalui pintu masuk udara. Masjid ini berdiri di atas tanah seluas 15.000 meter persegi dengan tinggi bangunan 39 meter dan memiliki menara setinggi 45 meter. Tanjak sendiri adalah nama benda dari kain untuk tutup dan hiasan kepala kebesaran lelaki Melayu. Oke guys, jadi kali ini kita sudah ada di dalam Masjid Tanjak, yang mana masjid ini terdiri dari 2 lantai ini. Dan masjid ini dapat menampung kurang lebih dari 1.300 jamaah. Masjid dengan dominasi biru ini kini dikenal sebagai Masjid Tanjak. Ia telah menjadi salah satu destinasi wisata religius yang populer di Kota Batam. Oke guys, jadi kita sudah ada di lantai 2 dari Masjid Tanjak ini nih. Nah, dari sini kita bisa lihat keindahan dan kemewahan interior dari Masjid Tanjak ini. Wah, keren banget. Masjid Tanjak telah menjadi ikon dan monumen di Batam sebagai penghargaan dan penghormatan terhadap bangsa Melayu yang kesultanannya bertata meliputi sebagian besar wilayah Provinsi Riau, termasuk Kota Batam ini. Masjid Tanjak menjadi tanda di mana budaya tetap dijunjung tinggi. Dari Masjid Tanwirun Najah, inilah Amazing Batam. Enjoy the new city. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Khusus, masih mengenai tema kita Batam Wonder Food and Art Ramadan 2024. Masih bersama Bapak Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam, Bapak Adi Winata,
Dan ada Bu Yesi Agustina, founder T Project Event Organizer, serta Gus Agung MAP Al-Hafiz yang merupakan founder Yayasan Da'ar Al-Faqih. Nah, kita masuk di segmen ketiga. Mungkin himbauannya Pak untuk bisa di rumah untuk sama-sama meramaikan event kita nanti Wonder Food and Art Ramadan 2024 nantinya. Ya, baik. Jadi para pemirsa Batam TV yang luar biasa, baik itu masyarakat Kota Batam, masyarakat Kepulauan Riau yang mungkin berkunjung ke Batam atau sengaja mungkin ingin mendapatkan suasana lain datang ke Batam, terus wisatawan domestik yang mungkin lagi meeting, insentif yang lagi meeting ya di Batam, ataupun wisatawan mancanegara yang nanti dalam bulan suci Ramadan datang ke Batam mereka ya, ayo ke 3 venue, Taman Dang Anom, kemudian Pulau Habibie dan Pasifik, karena ada sesuatu di sana untuk menyambut buka puasa. Di samping kuliner tradisional Melayu, juga Nusantara dan kekinian. Kemudian satu lagi, tempat ini sangat menarik untuk berbuka puasa dan harganya juga terjangkau. Di samping itu banyak event-event yang digelar di panggungnya masing-masing, dan salah satunya yang luar biasa nantinya pada tanggal 15, 16 dan 17 ada satu kegiatan yang sangat spektakuler, yaitu Expo barang-barang peninggalan Rasulullah ya. Ini dapat dinikmati, dapat dikonsumsi nantinya di Taman Dang Anom. Batam Center ya. Batam Center. Baik, itu dari Pak Ardi, dari Gus Agung. Ya. Silakan himbauannya. Baik, kami tadi sampai mengatakan ini sangat menarik dan ini kami bisa menggaransi, apalagi di khususnya karena kita ada 3 tempat di Taman Dang Anom, Poluk sama di Pasifik. Utamanya di Taman Dang Anom ini nanti akan sangat ada banyak event-event yang akan menyemarakkan kegiatan keumatan pada saat itu, yaitu ada Festival Anak Muslim yang masih saat ini masih kita buka pendaftarannya untuk para peserta siapapun yang ingin mendaftar dari mulai kalangan SD sampai SMA, silahkan bisa segera untuk mendaftarkan, masih ada slot. Ini kami bisa menggaransi ini sangat spesial, dan ini masih juga ada informasi ada masih slot tenan. Ini Kak saya sampaikan kalau ini nggak daftar nih, para tenan nggak memenuhi yang masih kuotanya masih ada, ini rugi banget. Saya sampaikan rugi banget, benar-benar. Saya orang baru untuk tentang benda Wonder Food ini, tapi melihat dari kondisi yang seperti ini, melihat perkembangannya, ini sangat luar biasa. Utamanya wabil khusus nanti di tanggal 15-17, ayo berbondong-bondong, ini momentum yang luar biasa dan langka di Kota Batam. Pertama kalinya kita akan hadirkan benda-benda peninggalan Rasulullah yang asli, sudah ada yang siap mempertanggungjawabkan karena ini adalah dari museumnya asli. Kita akan datangkan ke Indonesia, khususnya di Batam pada tanggal 15 dan 17. Ayo bondong-bondong daftarkan di bit.ly __ Pameran Bispo. Ya, jangan lupa sekali lagi tanggal 15 sampai 17 Pameran Bispo ya. Ini ada di player kita ya. Baik. Selanjutnya dari Mbak Yesi atau Yesi Agustina, silakan. Iya. Himbauannya. Sama sih dengan himbauan dari Pak Kadis dan Gus. Kita mengundang seluruh warga Batam untuk sama-sama datang ke Dang Anom, ke Polux dan ke Pasifik untuk merasakan pengalaman baru di bulan puasa. Kalau selama ini bulan puasanya di hotel, di restoran, mungkin kali ini kita akan menjadikan view dan banyak acara. Jadi saya jamin tidak akan merasa rugi untuk datang ke Dang Anom. Setiap hari dengan acara yang berbeda. Ya, setiap hari dengan acara yang berbeda, dengan rangkaian acara yang menarik sekali tahun ini pastinya. Dan juga fasilitas lain juga mendukung Pak di sana ya untuk ibadah. Untuk sholat ya, bisa parkir, tarawih juga di sana bisa. Parkir yang luas, dan tentunya makan minum gampang dicari ya, dan banyak pilihan menu. Baik, Pak Adi, Gus Agung dan juga Mbak Yesi,
terima kasih untuk waktunya kali ini. Semoga event Batam Wonderfood and Art Ramadan 2024 nanti sukses berjalan. Amin. Dan sesuai target ya Pak. Amin. Dan targetnya tercapai dengan baik. Amin. Dan acaranya berjalan dengan lancar. Baik, Mr. Batam TV. Dan satu lagi, ya silakan. banyak perputaran ekonomi sehingga tenan-tenan kita cuan. Cuan itu yang penting ya Pak ya. Nyambut Ramadan, nyambut Syawal ya. Yang pasti cuan ya. Amin. Baik, akhir kata saya Mas Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.